Pergi ke pasar membeli kelapa. Jangan lupa membawa duku. Sumur gumuling cerita kita, asal-usul Jember yang harus kau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akila Zaira Fatur Rahman. Saya berasal dari SD Pelita Hati. Saya akan menceritakan legenda Sumur Gumuling yang ada di Kecamatan Ambulu, Jember. Asal-usul Sumur Gumuling. Pada zaman dahulu, di daerah Ambulu, Jember, ada dua kadipaten yang saling berdekatan, yaitu Kadipaten Kota Blater dan Kadipaten Puger. Adipati Kota Blater mempunyai putra laki-laki yang sangat tampan bernama Aryo Blater dan putri perempuan berwajah cantik bernama Dewi Purbasari. Dua kadipaten yang bertetangga itu kemudian terlibat berperang karena Adipati Puger marah akibat lamarannya kepada Dewi Purbasari ditolak oleh Adipati Kota Blater. Lamaran itu ditolak karena Adipati Puger sudah terlalu tua dan lebih pantas untuk menjadi ayah Dewi Purbasari. Di samping itu, Dewi Purbasari juga sudah dilamar dan akan diambil menantu oleh Raja Majapahit. Adipati Puger yang kasar, emosional, dan tidak bijaksana itu mengumpulkan prajuritnya dan mengorbankan perang terhadap Kadipaten Kota Blater. Demang Wirosantika disuruh membawa sebagian rakyat Kota Blater mengungsi ke Lumajang dan melapor kepada Raja Majapahit. Untuk menghadapi Adipati Puger, ia akan turun tangan sendiri. Sayangnya, Adipati Kota Blater meninggal dalam perlawanan. Aryo Blater sangat marah mendengar ayahnya meninggal dan kadipatennya diporak-porandakan. Ia dan para prajuritnya menyerang prajurit Kadipaten Puger yang lengah karena sedang dimabuk kemenangan. Pasukan Kadipaten Puger pun dibuat kalang kabut dan banyak yang tewas. Bahkan Adipati Puger terluka oleh senjata Aryo Blater. Atas kemenangan itu, pasukan Kota Blater bersemangat kembali menghadapi musuhnya. Setelah sembuh dari lukanya, Adipati Puger kembali menyerang pasukan Kadipaten Kota Blater dengan membawa pasukan berlipat ganda. Dengan sembunyi-sembunyi, Aryo Blater menyusup ke desa-desa agar tidak diketahui oleh Adipati Puger dan pasukannya. Sampailah ia di sebuah desa bernama Desa Sumberjo. Desa itu masih termasuk wilayah Kadipaten Kota Blater meskipun jauh dari ibu kota Kadipaten. Aryo Blater berjalan mengelilingi desa berharap menemukan warga yang dapat dimintai tolong. Akan tetapi, desa itu benar-benar seperti desa mati. Rumah-rumah tertutup rapat pintu dan jendelanya. Aryo Blater pun masuk menyelinap ke rumah salah seorang penduduk. "Kula nuwun, permisi, apa ada orang?" "Siapakah engkau berani masuk ke rumah orang?" tanya penduduk tersebut. "Aku Aryo Blater, putra Adipati Kota Blater," kata Aryo Blater, berharap penduduk itu akan membantunya karena ia merupakan anak penguasa wilayah itu. "Aku meminta bantuanmu, Paman. Aku haus, aku minta seteguk air," kata Aryo Blater sambil menahan dahaga. "Aku tidak punya air. Pergilah dari sini. Aku takut kepada Gusti Adipati Puger dan anak buahnya. Kalau engkau masih di sini, aku dan keluargaku akan dibunuh." "Bukankah desa ini masih wilayah Kadipaten Kota Blater?" "Tetapi Kadipaten Kota Blater sudah kalah. Sekarang kami ikut Kadipaten Puger. Kami dilarang membantu siapapun yang berasal dari Kadipaten Kota Blater. Kami tidak mau mati sia-sia. Pergilah!"
tidak ada seorang pun penduduk desa Sumberjo yang berani memberinya makanan dan minuman. Dengan perasaan sedih, Aryo Blatter meninggalkan desa Sumberjo. Mereka berusaha untuk tetap semangat demi membela wilayahnya. Apalagi mereka yakin bahwa tidak lama lagi pasukan Majapahit akan datang untuk membantu. Majapahit pasti tidak akan mau kehilangan gudang beras yang ada di Kadipaten Puger kalau sampai Kadipaten itu memisahkan diri. Tiba-tiba ia teringat kepada adiknya Purbasari. Bagaimana dengan Purbasari? Kasihan dia, semoga dia selamat, gumam Aryo Blatter. Aryo Blatter berjalan mondar-mandir gelisah, seakan-akan memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, wajahnya tampak gembira. "Aku melihat sumur, Paman!" Dengan riangnya Aryo Blatter berteriak kepada pengawalnya. "Mari kita ke sana, Paman!" "Itu hanya segerumbul semak, Raden. Kalau ada sumur, tentu semak-semaknya tidak akan setinggi itu. Raden istirahat saja supaya tidak semakin haus." "Tidak, Paman. Aku yakin kalau itu sumur. Biar ku coba melihatnya. Paman biar tunggu sini aja." Dugaannya benar. Tapi Raden, bagaimana mengambil airnya? Sedang di sini tidak ada timba, kata seorang prajurit. "Lihat, sumur ini memang sudah lama tidak dipakai. Rumputnya saja hampir menutupi sumur. Kalau begitu, airnya pasti kotor. Sudahlah, kita kembali beristirahat saja untuk menghemat tenaga." Aryo Blatter pun segera duduk bersila di pelantaran sumur. Para prajurit pengiringnya mundur dengan perasaan heran, tetapi mereka tidak jadi meninggalkan tempat itu. Aryo Blatter memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh agar dapat mengoptimalkan kembali kesaktiannya. Atas izin Tuhan, Aryo Blatter dapat menggulingkan sumur itu hingga akhirnya mencapai permukaan. Para prajuritnya bersorak gembira dan minum air sepuas-puasnya. "Wahai paman sekalian, berkat pertolongan Tuhan, sumur ini berhasil aku gulingkan. Sumur ini juga sudah membantu kita menghilangkan rasa haus dan memberikan semangat baru kepada kita. Oleh karena itu, aku akan memberikan nama Sumur Gumuling, dan sumur ini kelak akan memberi berkat kepada siapa saja yang minum airnya." "Terima kasih, Raden. Kami akan mengingatnya," kata para pengikut Aryo Blatter dengan hormat. Mereka merasa memiliki kepercayaan diri lagi karena pemimpin mereka ternyata masih memiliki kesaktian. Beberapa penduduk Sumberjo yang diam-diam menyaksikan apa yang dilakukan Aryo Blatter itu dari balik dinding bambu rumahnya merasa sangat kagum dan senang. Penduduk pun dengan cepat mendengar berita itu dan berbondong-bondong datangi sumur itu, termasuk orang-orang yang telah mengusir Aryo Blatter. Mereka akhirnya minta maaf dan menyatakan kesetiaannya pada Kadipaten Kota Blatter. Setelah merasa cukup istirahat, rombongan Aryo Blatter pun meninggalkan desa Sumberjo dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kadipaten. Demikian cerita asal-usul Sumur Gumuling. Terima kasih.